Sore hari ini kita awali dengan kitab zakah. Insyaallah sudah punya semua ya. Bahkan mungkin sebagian sudah terisi. Jadi zakat ini bukan hanya pada saat menjelang hari raya atau pada saat bulan Ramadan. Kalau itu zakat fitrah ya. Tapi kalau zakat mal itu kan kapan saja ya, tergantung haulnya, tergantung jatuh temponya. Ada sebagian ngitungnya itu diawali pada 1 Ramadan, tapi ada juga yang sebelumnya atau sesudahnya. Makanya kalau zakat mal itu sepanjang masa, kapan saja. Baik, kita mulai halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabu catatan Az-Zakati bab zakat. Jadi yang pertama ini kita akan mengkaji tentang bab-bab zakat ya, sesuai dengan judulnya. Memang kitab zakat ya akan membahas tidak jauh dari masalah zakat. Zakat kalau dalam makna lughah, makna bahasa, bisa juga artinya zakat itu adalah barokah, atau juga bisa bermakna berkembang atau suci atau bersih dan juga baik. Nah, jadi zakat ini luas maknanya. Nah, makanya dengan zakat ini berarti akan membawa barokah. Kalau orang melaksanakan zakat akan membawa barokah untuk hartanya dan akan membersihkan hartanya. Babu adapun bab wujubi wajibnya az-zakati zakat. Bab yang pertama membahas tentang kewajiban zakat. Nah, jadi zakat itu secara hukum adalah wajib atau fardhu ain. Artinya fardhu ain itu kewajiban bagi seluruh umat Islam, bagi satu-satunya umat Islam yang memang sudah waktunya harus mengeluarkan zakat, maka dia harus mengeluarkan zakat. Qala berfirman siapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa aqimu dan mendirikanlah kamu sekalian as-sholata pada salat 5 waktu. Wa atu dan membayarlah kalian, mendatangkan artinya membayar az-zakati pada zakat. Warkamu dan rukuklah kalian ma'ar-raki'in bersama orang-orang yang rukuk, artinya sholat berjamaah. Surah Al-Baqarah ayat 43. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ini menjelaskan tentang perintah dirikanlah. Nah, ini berarti fi'il amr, setelahnya kata-kata perintah. Dirikanlah sholat 5 waktu dan membayarlah zakat. Jadi kalau sudah tiba waktunya, berarti orang itu otomatis terkena kewajiban untuk membayar zakat. Kalau zakat fitrah itu ya semuanya, satu-satunya orang Islam. Atau kalau yang lainnya seperti zakat mal, zakat tijarah, nah itu ya hanya orang-orang tertentu saja yang memang dia yang sudah punya harta dan terkena nisab harus mengeluarkan zakatnya. Nah, jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa zakat itu wajib, bahkan zakat itu perintah zakat itu sama dengan kuatnya itu sama saja dengan perintah sholat 5 waktu. Ya. Orang itu sholat 5 waktu tapi nggak zakat, nggak ada artinya sholatnya. Nah, maka ini perintahnya sejajar, aqimus sholah wa atu zakah. Jadi itu udah paket. Nah, maka di sini nanti akan kita terangkan, akan sama-sama kita kaji zakat itu apa saja, jenisnya itu apa saja, dan apa saja yang harus dizakati. Nah, ini kita kaji sampai kita paham. Arti ini menyangkut tentang hukum ya, hukum tentang masalah zakat. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala yang maha luhur. Siapa Allah? Allah berfirman, khud mengambillah
atau menariklah engkau Muhammad min amwalihim dari harta-harta mereka orang-orang iman, sodakotan pada sodakoh. Jadi ambillah atau tariklah dari harta mereka sebagai sodakoh. Sodakoh itu untuk apa? Tutohiruhum, membersihkan engkau pada mereka. Dengan kamu mengambil harta mereka untuk zakat, berarti kamu telah membersihkan harta mereka. Watu zakihim, dan mensucikan engkau kepada mereka. Kalau tadi tutohiruhum itu membersihkan dari akhlak yang jelek dan juga membersihkan dari dosa-dosa, itu tutohiruhum. Kemudian watu zakihim, mensucikan engkau kepada mereka. Artinya watu zakihim ini meningkatkan derajat mereka, derajat di surga, biha dengan zakat. Jadi sodakoh tadi artinya zakat ya. Wasoli, dan mendoakanlah rahmat engkau alaihim atas mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doa rahmatmu Muhammad, sakanun, akan menenangkan lahum, bagi mereka. Wallahu, dan Allah sami'un, zat yang maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Surat Taubah ayat 103. Nah, sekarang dalam surat Taubah ayat 103 ini Allah menjelaskan ya tentang perintahnya kepada Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi sebagai seorang pemimpin diperintah oleh Allah untuk mengambil sodakoh dari harta mereka. Ambillah harta mereka sebagai sodakoh, maksudnya zakat. Yang mana zakat itu manfaatnya akan membersihkan mereka dari sifat-sifat yang jelek, membersihkan dari dosa-dosa, dan juga zakat itu akan meninggikan derajat mereka di surga. Dan doakanlah rahmat atas mereka, sesungguhnya doa rahmatmu akan menjadi penenang, ketentraman bagi mereka. Dan Allah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Firman Allah yang kedua ini juga menunjukkan bahwa Allah perintah kepada Nabi agar mengambil harta mereka orang Islam sebagai zakat supaya diambil. Nah, insya Allah ini awalnya. Nah, kalau prakteknya sekarang ya jangan nunggu diambil oleh amil, karena itu adalah kewajiban kita sebagai muzaki, sebagai orang Islam. Oh, saya sudah saatnya mengeluarkan zakat harta saya, ya udah keluarkan, nggak usah istilahnya disidak, diambil paksa. Wah, itu kewajiban kita kok ya. Jadi dengan kesadaran, makanya dikajikan ilmunya, dikajikan bahwa zakat itu perintah gitu loh, wajib bagi yang memang sudah nisab. Berikutnya waqala, dan Allah berfirman ta'ala yang maluhur, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiku, infaklah kalian. Maksudnya infak di sini ya kembali ke zakat, prakteknya zakat. Min thayyibati ma, ya dari beberapa baiknya apa-apa, kasabetum yang telah bekerja kamu sekalian, wa mimma, dan sebagian dari apa-apa, akhrajna, yang telah mengeluarkan aku Allah, lakum, untuk kalian, minal ardi, dari bumi, dari hasil bumi. Wala tayammamu, dan janganlah sengaja kamu sekalian, sengaja zakat atau sengaja infak, al-khabitha, pada yang jelek. Nah, jadi kalau sedekah itu jangan dicarikan yang jelek, yang bagus-bagus sayang, nah, enggak begitu. Minhu, dari apa-apa. Tunfikuna, yang menginfakkan kamu sekalian, termasuk zakat. Walastum, dan tidak ada kamu sekalian,
bi'akhidhihi, dengan orang yang mengambil, illa kecuali antulmidu, bahwa memejamkan kalian, fihi, di dalam apa-apa, karena saking tidak mentolonya, karena itu mungkin udah nggak layak, jelek, kalian sendiri mengambil itu udah nggak mentolo, sehingga sampai dengan memejamkan mata, itu maksudnya. Jadi intinya orang-orang iman, kalian harus mengeluarkan sedekah atau zakat dari hasil apa-apa yang kalian bekerja. Jadi kalau hasil kerja itu seperti hasil dari berdagang, ya, punya bisnis perdagangan, tijaroh, itu kalau memang sudah saatnya kena zakat nisab, ya supaya dikeluarkan, termasuk emas, perak, gitu. Jadi makasabtum itu yaitu prakteknya adalah perdagangan tijaroh, termasuk emas, ya, zakat emas dan perak. Jadi kalau berdagang apa saja yang halal, yo. Berdagang yang modalnya itu senilai emas 24 karat 85 gram. Berapa itu nilainya? Nah, kalau perdagangan kita modalnya sudah setara dengan nilai emas 85 gram 24 karat dan sudah diputar selama 1 tahun, maka wajib setahun sekali dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Emas juga begitu. Wah, saya nggak dagang tapi punya simpenan emas. Nah, jadi kalau emas itu bukan hanya yang disimpan saja, kalau ibu-ibu termasuk yang dipakai, ya, kalungnya itu misalnya 50 gram, ya, cincinnya, gelangnya, itu semua dihitung, itu termasuk yang disimpan, yang nggak dipakai. Kalau sudah mencapai 85 gram 24 karat, maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Kalau 100 gram bagaimana? Ya tinggal dikalikan 2,5-nya dari 100. Sedangkan wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa-apa yang saya keluarkan dari hasil bumi, ya, kalau dari hasil bumi, yaitu berupa buah-buahan, apa ya, korma, anggur, ya, kalau sekarang termasuk ya zuru, itu apa, zuru itu tanaman, ya, kita di kampung barangkali nanam padi, nah itu termasuk zuru. Itu mimma akhrajna lakum minal ard, itu dari hasil bumi, panenan bumi, tambang, ya, termasuk barang temuan, harta karun lah itu. Nah, jadi tambang atau rikas itu ya harta karun, ya. Zaman dulu pernah ada sahabat, dia itu melihat ada bungkusan gitu yang dibawa oleh tikus dari lubang. Tikus keluar dari lubangnya itu membawa narik-narik bungkusan begitu, bawa keluar, mungkin di dalam ganggu gitu. Ya, barangkali saja itu orang nyimpen tapi sudah sekian lama, sudah lupa, orangnya sudah meninggal barangkali. Di lubang itulah tikus ada di situ, mungkin mengganggu dia, akhirnya dikeluarkan, ditarik-tarik keluar. Nah, akhirnya ditemu oleh seseorang, setelah dibuka isinya emas, dihitung-hitung ya dizakati, terkena nisab. Nah, tentu zakatnya tambang, rikas, ya berbeda. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mengeluarkan zakat dari harta kita, kita tidak boleh dicarikan yang jelek lah. Biasanya mungkin kalau itu mungkin padi, ya, atau ya kalau dulu pernah terjadi zaman Sa'labah bin Hatib, yaitu pada saat dia mengeluarkan zakat kambingnya, dicarikan kambing yang kuntet, kambing yang cacingan, kambing yang wah sakit-sakitan lah, itu tidak diterima. Itu zakat justru dicarikan yang terbaik. Atau kalau padi, wah dicarikan padi yang banyak gabuk-gabuk, ya jangan. Jadi kalau untuk zakat itu kan sama saja dengan sedekah, pahalanya besar, maka carikan yang terbaik. Toh itu juga kembali untuk
diri kita sendiri. Ila antumidu fi wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah ghaniyun, zat yang maha kaya, hamidun, lagi maha terpuji. Ketahuilah bahwasanya Allah zat yang maha kaya raya. Artinya Allah, aslinya Allah itu nggak butuh harta dari kita. Jadi zakat itu bukan untuk Allah. Zakat bukan untuk Allah. Allah maha kaya. Makanya kalau orang itu tidak zakat, ya bukan Allah yang rugi. Ya, zakat itu kan untuk mustahik, yaitu fakir miskin, menolong saudara kita. Jadi bukan untuk Allah. Dan juga Allah zat yang maha terpuji. Allah berhak untuk dipuji. Allah wajib untuk dipuji. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga bisa dipahami, bisa diterima, sehingga nanti akan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah.